Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan ada dalam keadaan baik, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan belajar lagi tentang gambar teknik di episode yang ketiga. Nah, di episode yang ketiga ini kita akan membahas tentang memahami jenis dan fungsi garis dalam gambar teknik. Ada 3 sub pokok bahasan pada pembahasan hari ini, yaitu yang pertama jenis garis, yang kedua penggunaan garis, yang ketiga ketebalan garis. Nah, penggunaan garis dibagi beberapa subbab. Yang pertama garis gambar, ya. Terus atau garis benda. Yang kedua ada garis gores atau garis strip. Yang ketiga garis sumbu. Yang selanjutnya garis tipis, garis bebas, dan garis potongan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang garis gambar atau disebut juga garis benda, ya. Nah, garis gambar disebut juga garis kontinu tebal, merupakan garis yang digunakan sebagai garis nyata, garis-garis suatu objek atau benda, atau garis komponen, dan juga garis-garis tepi. Nah, yang mana garis tebal kontinu itu atau garis gambar? Nah, ini dia. Ya. Yang kasih panah, yang Bapak kasih panah itu adalah garis benda, ya. Nah, maka garis benda ini menggunakan garis tebal kontinu atau juga disebut garis gambar. Nah, untuk selanjutnya ada garis strip. Garis strip ini berfungsi sebagai garis objek ataupun garis tepi yang terhalang atau garis benda yang terhalang. Nah, seperti ini di sini ada lubang diameter sekian, ya. Diameter ini nih ada diameter 1/2 in. Ya, di sini ada contohnya menggunakan satuan ukuran inci, ya. Biasanya kita menggunakan milimeter, nanti kita menggambar menggunakan milimeter, ya. Nah, di sini ada lubang diameter 1/2 inci. Nah, ketika ada di tampak sampingnya, lubang ini karena dia adalah garis benda yang terhalang, maka dinotasikan dengan garis putus-putus seperti ini. Ya. Nah, ini juga sama, ya. Yang Bapak kasih panah itu garis strip-strip. Nah, ini juga, ya. Itu garis benda yang terhalang. Ini juga kan. Nah, itu dia. Oke, itu adalah garis strip, garis putus-putus, ya, untuk garis benda yang terhalang. Yang selanjutnya ada garis sumbu. Nah, garis sumbu ini digunakan untuk benda kerja yang memiliki yang berbentuk silinder, ya, silinder. Nah, ini dia notasinya adalah garis titik seperti ini. Ini garis sumbu juga, ya. Karena ini lingkaran silinder, ini juga berbentuk lingkaran silinder, maka dinotasikannya dengan garis sumbu. Selanjutnya ada garis tipis kontinu. Nah, garis tipis kontinu ini digunakan untuk garis ukuran. Ini dia, ya. Bukan hanya untuk garis ukuran, akan tetapi garis tipis kontinu ini digunakan untuk arsiran. Contohnya ada sebuah benda atau komponen seperti ini. Contoh, ya. Ini anggap saja lurus, ya. Anggap saja lurus. Contoh, Bapak mau memberikan contoh tentang arsirannya, ya. Nah, misalnya ada gambar seperti ini, ya. Ada gambar potongan yang diarsir gini. Nah, sebentar. Mohon sabar, ini ujian. Di garis sumbunya.
garis titik gitu ya. Nah, Bapak menunjukkan tentang arsiran ini. Jadi, garis arsiran ini itu menggunakan garis tipis kontinu. Jadi, garis tipis kontinu itu tidak hanya untuk garis ukuran, akan tetapi untuk garis arsiran juga menggunakan garis tipis kontinu. Selanjutnya ada garis bebas. Nah, garis bebas ini digunakan untuk sobekan agar menunjukkan bagian yang tersembunyi pada komponen tersebut. Contoh di sini ada rongga ya. Pada gambar ini ada rongga. Rongga ini ingin tahu berapa diameter dari rongga tersebut contohnya. Maka kita harus menggunakan garis sobekan. Karena apabila kita menarik ukuran dari garis strip-strip ini seperti ini, itu dalam aturan gambar teknik itu tidak diperbolehkan menarik garis dari garis benda yang terhalang. Yang boleh menarik garis adalah dari garis benda yang nyata atau garis gambar tadi. Nah, ini seperti ini, bikin ukuran di sini boleh, ya. Jadi contohnya ini narik ukuran di sini boleh. Karena dari garis benda ke garis benda. Apabila seperti ini kurang tepat ya. Menarik ukuran dari garis putus-putus itu nggak boleh. Maka di sini diperlukan garis sobekan untuk mengetahui berapa diameter atau rongga atau bagian komponen yang tersembunyi. Itu menggunakan garis bebas, itu garis sobekan. Yang selanjutnya ada garis potongan. Nah, garis potongan ini itu garis titik ya. Akan tetapi pada ujung garis itu nih ada tebal ya, lebih tebal dia itu. Apabila garis potongan, contohnya di sini potongan AA contohnya ya. Maka pada ujung masing-masing garis dikasih keterangan A, maka garis potongannya seperti ini. Notasinya A berarti ini adalah garis potongan. Nah, di sini ada beberapa contoh garis pada satu komponen ya. Jadi ada gambar komponen, tapi di sini bisa menampilkan beberapa contoh garis. Di sini ada garis benda ya. Ini garis benda. Ada garis sumbu. Ya, ini garis sumbu. Ada garis potongan, ini garis potongan. Ada garis arsiran, ini garis arsiran menggunakan garis tipis kontinu ya. Terus ada garis benda yang terhalang menggunakan garis tipis-tipis. Ya, dinotasikan dengan garis tipis-tipis. Ada juga garis zigzag biasanya ya, ini ya. Zigzag ini untuk membroken. Contohnya ini kan terlalu panjang ketika kita mau menggambar, maka dibroken untuk memendekkan gambar tanpa mengurangi ukuran. Seperti itu. Ada juga garis sobekan. Ini dia garis sobekan. Ya. Itu keterangannya ada di slide selanjutnya. Nih, sini ya, ada dimension line menggunakan garis tipis kontinu, break line ini untuk broken ya, visible line ini garis benda, garis zigzag untuk tadi ya, untuk broken ya, garis bebas ini untuk sobekan, maaf tadi ya. Terus apalagi center line untuk garis sumbu, hidden line ini untuk garis strip-strip, garis benda yang terhalang, ada garis potongan ya, dan lain-lain. Ya. Selanjutnya, penggunaan tingkat ketebalan garis. Nih, seperti contoh kita akan menggambar di atas kertas A4 sampai A2. Maka untuk garis gambarnya ya, garis bendanya adalah 0,3 karena garis gambar itu harus menggunakan garis tebal kontinu. Untuk garis sedang kita menggunakan 0,2 mm dan garis tipisnya untuk garis ukurannya 0,3 mm gitu. Cara bacanya seperti itu ya.
Jadi apabila kita menggunakan A3 sampai A0 itu, maka untuk garis gambarnya kita menggunakan 1 mm. Terus untuk ukuran sedang 0,7 mm, dan untuk ukuran tipis itu menggunakan 0,5 mm. Nah, ini seperti yang tadi sama ya, garis ini, garis tebal kontinu, untuk garis benda, garis tipis kontinu, untuk garis ukuran dan garis arsiran, garis bebas ini untuk garis sobekan, garis titik ini untuk garis sumbu, garis strip ini untuk garis benda yang terhalang, ini ada garis untuk potongan, dan ini juga ada garis untuk sumbu. Ya, jadi mohon diperhatikan dan mohon dipahami aturan-aturan garis ini, karena akan menentukan orang dalam membaca gambar teknik yang kalian akan gambar nantinya. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.